Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru dimanapun Bapak Ibu guru berada. Pada video kali ini kembali lagi kami akan mengupdate sebuah berita terbaru terkait harapan baru dari Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Solusi jitu Kemendikbud bagi guru lolos passing grade P3K 2021 jika di sekolah induk ternyata masih kurang guru, tapi ternyata juga tidak ada kuota formasi. Nah, jadi di sini kami akan menyampaikan analogi dari Kemendikbud beberapa minggu yang lalu ya terkait solusi ini. Kami artikan. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke, kita langsung to the point saja ke informasinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini berdasarkan mekanisme penempatan ya di tahun 2022 khususnya rekrutmen P3K 2022. Di sini Bapak Ibu lihat aturan terbaru dari Kemendikbudristek ya. Yang pertama Bapak Ibu harus pahami dulu adalah bahwasanya di sini Pemda membuka formasi itu berdasarkan kompetensi ya. Nah, jadi Pemda itu membuka formasi itu berdasarkan kompetensi Bapak Ibu ya. Baik itu passing grade maupun observasi, seperti itu ya logikanya ya. Nah, jadi nantinya Pemda itu membuka formasi berdasarkan kompetensi, baik terkait dengan nilai passing grade ataupun berdasarkan observasi yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, Pemda dan tentunya Kemendikbud kepada pelamar prioritas 2 dan 3. Kemudian di sini yang kedua adalah nantinya Bapak Ibu ya, formasi melekat pada guru di sekolahnya. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru pengunci formasi. Karena ketika Bapak Ibu mengunci formasi di sekolah induk, nantinya Bapak Ibu akan diprioritaskan nomor 1 ya untuk menempati formasi atau kota yang ada di sekolah Bapak Ibu dan lolos menjadi ASN P3K. Kemudian yang ketiga, diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Oke. Kemudian tidak terjadi mutasi, rotasi atau pergeseran. Inilah yang membedakan ya P3K 2021 dengan 2022. Nah, inilah yang menjadi pokok permasalahan kita. Pokok pembahasan kita bahwasanya nantinya Bapak Ibu itu bisa mendapatkan formasi di sekolah lain tanpa harus menggeser guru honorer induk yang ada di sekolah tersebut yang tidak lolos passing grade tentunya. Nah, jadi nanti kita bahas itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi mulai dari profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Kemudian menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Inilah 6 ya mekanisme P3K guru tahun 2022. Nah, terkait dengan solusi Kemendikbudristek, di sini kita bisa lihat sedikit ya bahwasanya ada 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Nantinya itu akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, kemudian berikutnya adalah individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, jadi nantinya ini tentunya menjadi angin segar ya bagi rekan-rekan guru honorer yang nantinya akan sukses mengunci formasi. Karena tentunya Bapak Ibu itu akan menjadi prioritas utama untuk menjadi ASN di sekolah induk Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi jangan salah dulu, apabila Bapak Ibu itu ternyata di sekolahnya tidak ada kuota formasi, maka nantinya akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini salah satu solusi Kemdikbud ya. Bapak Ibu itu akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Tetapi masih ada Bapak Ibu ya, masih ada solusi jitu lainnya. Nanti kita bahas di sini. Untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori mulai dari THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Dan apabila berkategori sama, nanti akan diberlakukan nilai terbaik ya, mulai dari teknis, manajer sosial kultural, wawancara, dan yang terakhir adalah
pertimbangan usia. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung ke inti pembahasan kita. Ada di sini Bapak Ibu ya. Inti pembahasan utama kita. Nah, inilah salah satu solusi jitu dari Kemendikbudristek ya. Ini berlaku bagi guru yang lulus passing grade di sekolahnya, tetapi di sekolahnya itu tidak ada disediakan kuota formasi, padahal sekolah tersebut itu masih kekurangan guru. Itu syarat utama, salah satu solusi terbaik bagi guru lolos PG di sekolahnya yang tidak ada formasi. Ada syaratnya ya. Syarat pertama adalah guru tersebut harus lulus passing grade. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah sekolah tempat mengabdi guru lulus PG itu memang masih kekurangan guru. Nah, beda halnya kalau misalkan anggaplah sekolah B misalkan ada guru lulus PG-nya, tetapi di sekolah B itu sudah full guru Bapak Ibu ya, alias tidak kekurangan guru. Makanya hal itu tidak berlaku ya. Solusi jitu Kemendikbud ini tidak berlaku untuk posisi yang seperti ini. Nah, kemudian yang berlaku itu apabila ada guru lolos PG-nya, kemudian sekolah guru lulus PG itu memang masih kekurangan guru dan tidak ada formasi, maka nantinya akan berlaku yang istilahnya pemindahan formasi Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalnya kita lihat di sini, logikanya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sekolah A, ceritanya ini sekolah A, itu ada 2 guru honorer induk. Nah, ada 2 guru honorer induk, tetapi kedua guru honorer induk ini Bapak Ibu ya, tidak lolos passing grade ya, tidak lolos passing grade. Dan di sekolah A ini ada 2 kuota formasi. Jadi secara otomatis kedua guru induk ini tidak bisa mengisi formasi di sekolahnya sendiri. Nah, kemudian di sekolah yang lain, yaitu di sekolah B, itu ada guru lolos PG-nya. Di sekolah C juga ada guru lolos PG-nya. Tetapi di sekolah B dan sekolah C itu tidak tersedia kuota formasi. Padahal di sekolah B dan di sekolah C itu masih kekurangan 1 formasi. Nah, masih kekurangan guru ceritanya ya. Nah, jadi kalau posisinya seperti ini, maka istilah perubahan formasi itu bisa terjadi, yang mana formasi yang akan mengikuti guru lolos passing grade tanpa harus menggeser guru honorer induk yang ada di sekolah A. Nah, jadi ceritanya begini, formasi yang ada di sekolah A itu akan mengikuti guru lolos PG yang ada di sekolah B. Begitu juga formasi di sekolah A akan mengikuti guru lolos PG yang ada di sekolah C. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini diberlakukan perubahan formasi dengan asumsi itu tidak akan menggeser guru honorer induk sepanjang sekolah B dan sekolah C itu memang masih membutuhkan guru. Beda halnya ya Bapak Ibu ya. Beda halnya kalau misalkan di sekolah B dan di sekolah C ada guru lolos PG, tapi di sekolah B dan sekolah C itu sudah tidak ada kuota formasi karena sekolah tersebut sudah full. Maka tidak berlaku perpindahan formasi ke sekolah B dan C. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Mudah-mudahan ini salah satu solusi jitu Bapak Ibu ya, bagi rekan-rekan guru yang lolos PG yang sebenarnya di sekolahnya masih kekurangan guru tetapi tidak tersedia kuota formasi. Nantinya akan berlaku yang namanya perubahan formasi. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas oleh Ibu Nunuk ya, 1 bulan yang lalu kalau tidak salah Ibu Nunuk pernah membahas ini ya. Oke. Ini tentunya menjadi salah satu kabar bahagia Bapak Ibu ya. Salah satu kabar bahagia yang tentunya kita tunggu-tunggu. Nah, ada juga yang bertanya bagaimana Bang teknik ya observasi dari guru atau pelamar prioritas 2 dan 3. Kita ketahui pelamar prioritas 2 dan 3 juga sudah tidak dites lagi, tetapi harus menjalani seleksi verifikasi atau seleksi observasi. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini grafiknya guru honorer. Nantinya ada seleksi verifikasi apa saja yang dinilai, mulai dari kualifikasi, kinerja, kompetensi, dan background check. Nah, setelah diverifikasi nantinya itu akan
ditampung oleh Pemda dan akan dilakukan akuntabilitas data, pengecekan ulang. Nah, hasil seleksi observasi nantinya dikirimkan ke Kemendikbudristek dan Kemendikbudristek akan memverifikasi apakah guru honorer ini layak diangkat menjadi ASN atau tidak. Nah, jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.